Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, saya Rafinski, Dan Fahri, dalam Talks. Accounting Talks. Nah, Fahri, kita kan udah masuk nih ke semester 5. Terus nanti juga masuk ke semester 6 kan? Kira-kira udah tahu belum konsentrasi apa yang mau dipilih? Mengenai konsentrasi ya, sebenarnya sih masih agak bingung juga ya mau milih apa ya. Mungkin dari Rizky udah dapat pilihan belum mau milih apa ntar? Sama sih bingung juga. Kira-kira bagusnya milih apa buat ke semester 6? Masih belum tahu juga ya. Mungkin kita bisa tanya ke ahlinya aja deh gimana. Boleh, Fahri. Nah, jadi kita langsung tanya nih ke guest kita nih. Tahu nggak sih guest kita siapa? Oh, udah tahu pasti masternya Bu Nela. Oh iya, benar sekali. Jadi guest kita kali ini yaitu Bu Nela Yantiana selaku Ketua Jurusan Akuntansi FB Untan. Halo Bu Nela. Halo juga, Ibu. Fahri. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga sehat Ibu selalu gimana ya. Bu kabarnya? Amin. Alhamdulillah, baik, sehat. Harus bersyukur Alhamdulillah. setiap hari ya. Iya, Bu. Ya. Gimana nih? Oke Bu, jadi kan mengenai podcast kita kali ini ya. Jadi kita melaksanakan podcast ini secara online gitu ya, karena kan sebagaimana yang kita tahu kok kita ini lagi menghadapi masa PPKM gitu ya. Nah jadi meskipun kita dalam masa PPKM begini, itu nggak berarti menjadikan kita terhambat gitu kan mengenai kondisi kayak ini ya. Kita juga bisa berinovasi, memikirkan ide lain gimana sih kita tetap menjalankan podcast kita itu berjalan sesuai rencananya gitu sih Bu. Jadi kita melaksanakan podcast secara online gitu Bu. Nah, jadi Bu mengenai ini ya podcast kita kali ini kan kita kan bingung nih apa sih kita mau milih ntar konsentrasinya gitu ya, karena bentar lagi kan juga bakal masuk ke semester 6 gitu ya. Mungkin dari Ibu boleh jelasin ya secara general gimana sih konsentrasi yang ada di FB Untan gitu. Ya, baik, Fahri ya. Oke, sebelumnya harus disyukuri ya, Anda saat ini sudah melewati semester 4 dan akan memasuki semester 5. Tentunya akan dihadapkan oleh beberapa pilihan konsentrasi sesuai dengan peminatan. Ada konsentrasi auditing, ada konsentrasi sektor publik, ya, kemudian keuangan, serta sistem informasi. Jadi dari sekarang mahasiswa harus mulai memikirkan topik apa yang nantinya akan digali untuk membantu pada saat menyusun skripsi. Ya, minatannya apa? Nah, itu boleh. Tetapi sebelumnya ya, kalau misalnya nih Anda mengambil konsentrasi sektor publik, gitu ya. Sektor publik tuh lebih khusus lagi untuk ke Pemda ya. Tapi sebenarnya sektor publik tidak hanya Pemda, tapi Pemda bisa kemudian BUMN, BUMD, yayasan, organisasi parpol, koperasi, ya, rumah sakit, universitas itu sektor publik. Tetapi misalnya udah selesai ngambil konsentrasi sektor publik, tiba-tiba nih pada saat mengajukan proposal punya akses data di perusahaan, silakan boleh. Nah sekarang untuk peminatan di konsentrasi kembali lagi ke mahasiswa. Kalau yang senangnya audit, ya kan? Nah audit ini adalah bicara bagaimana memeriksa laporan keuangan, ya kan? Auditor BPK, BPKP itu menjadi nanti objek penelitian Anda kalau misalnya nanti mau linear antara konsentrasi yang diambil pengauditan dengan topik yang akan diambil pada saat ujian pengambil topik untuk skripsi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi sistem informasi. Nah, sistem informasi juga kalau misalnya yang senang tentang sistem informasi akuntansi yang computer based ya kan. Nah, itu bisa nanti mengambil konsentrasi sistem informasi. Misalnya Anda melihat ternyata ada perusahaan atau Pemda yang sekarang kan lagi digalakan sistem informasi akuntansinya untuk keuangan daerah, ya kan? Nah, itu bisa mengambil konsentrasi sistem informasi. Gunanya adalah untuk memperdalam, meyakinkan Anda menambah kasanah keilmuan tentang sistem informasi akuntansi. Ya, jadi terus ada lagi nih masalah keuangan gitu ya kan. Nah konsentrasi keuangan nih udah istilahnya bagaimana nih membaca laporan keuangan ya kan. Semuanya itu bisa nanti dipelajari di konsentrasi keuangan. Pajak juga ya kan. Nah,
Jadi silakan misalnya mau memilih apa saja. Oke. Baik Bu, kan masuk ke dari general tadi ya Bu, kan ada akuntansi keuangan itu. Nah gimana sih Bu, kita nih pengen tahu prospek kerjanya dalam era society ini, gimana sih prospek kerjanya akuntansi keuangan kira-kira Bu? Oke. Untuk akuntansi keuangan atau mau perpajakan atau sistem informasi? Terus Akuntansi keuangan. Oh ya, akuntansi keuangan ya. Kalau di mata kuliah namanya intermediate accounting, ya. Intermediate accounting, ya akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2. Nah, untuk mengambil konsentrasi tersebut ya, sebenarnya di era society ini kan adalah membiasakan bagaimana manusia itu menyikapi perkembangan teknologi saat ini, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, diharapkan kalau Anda nanti lulus menjadi seorang akuntan, ya kan? Jadi akuntan manajemen. Akuntan itu ada 3 ya, akuntan manajemen, akuntan publik ya, sama akuntan pendidik. Ya kalau jadi dosen, seperti saya jadi akuntan pendidik. Nanti kalau saya bekerja di perusahaan, saya menjadi akuntan manajemen ya, yang memang lebih banyak kepada penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan. Kalau saya akuntan publik, maka saya bertugas untuk nanti menjadi akuntan memeriksa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien. Nah, kalau prospek di akuntansi keuangan, ya sebenarnya ini memberikan bekal kepada Anda tentang bagaimana pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan. Ya, itu emang tugasnya seorang akuntan manajemen ya. Jadi dia lebih tahu ini laporan keuangan sudah jadi, kemudian dianalisa, ya kan, tentang kesehatan perusahaan sendiri, ya, dan analisis kinerja keuangan perusahaan yang memang kita pelajari juga ya, rasionya apa-apa saja, seperti itu. Oke. Ya, apalagi nih, semangat Bu, ya, kan di tengah pandemi Anda harus, ya, saya himbau juga kepada seluruh mahasiswa akuntansi ya, walaupun pandemik ini Anda terbatas ya untuk ruang lingkup keluar kemana ya, tetapi akses di rumah itu tetap tidak menutup kemungkinan Anda selalu memperkaya ilmu pengetahuan akuntansi ya. Iya. Bu, kalau boleh tahu apa sih tugas dari akuntansi keuangan yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita persiapkan untuk terjun di dunia masyarakat? Ya. Oke, kalau bicara akuntansi ya, sebenarnya masyarakat itu kan macam-macam ya. Jadi ada nanti kalian akan berhadapan dengan para pelaku usaha, misalnya dari UMKM, ya kan? Nah, usaha kecil menengah. Mereka kalau ditanya melaksanakan akuntansi tidak? Jawabannya iya. Ya, hanya belum tertata dengan baik. Mereka belum bisa menyusun laporan keuangan. Maka tugasnya maaf ya. Alumni yang menjadi sarjana tentunya bisa membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan ya. Kemudian bagaimana caranya menghitung biaya, ini harga pokok. Nah, ini kalau misalnya pelaku UMKM dia memproduksi suatu barang ya kan, produk. Nah, tentunya kan harus dibantu dalam hal bagaimana ini menghitung harga pokoknya gitu. Terus bagaimana tata kelola keuangannya, ya itu yang harus ya para alumni yang notabene-nya adalah para sarjana akuntansi bisa berkontribusi untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, salah satunya UMKM itu. Kalau di perusahaan-perusahaan maka bisa membantu dalam hal menyusun laporan keuangan perusahaan. Tidak heran pada saat mau rekrutmen, sesi wawancara itu banyak alumni ya atau para lulusan akuntansi yang gagal karena pada saat diwawancarai tidak mengerti apa ini laporan keuangan ya, informasi apa saja yang bisa disajikan dalam laporan keuangan, apa manfaatnya bagi perusahaan, seperti itu. Nah, banyak gagalnya di situ karena tidak paham padahal IPK-nya tinggi. Nah, maka dari itu dari sekarang harus belajar bagaimana memahami. Akuntansi jangan dihafal, tapi akuntansi harus dipahami. Insya Allah Anda akan ingat seterusnya. Gitu ya. Oke. Apalagi nih yang mau ditanyakan? Baik, berarti kita harus mempersiapkan diri ya Bu untuk mengerti wawancara ya Bu ya. Iya, itu juga tentang teknik wawancara ya.
sebelum wawancara tentunya harus banyak persiapan, terutama pemahaman terhadap akuntansi. Kan ada lagi yang Bu, kita kan punya nih Bu standar akuntansi keuangan ya Bu. Apakah kita tuh wajib mengetahui PSAK tersebut apa tidak? PSAK terus selalu berkembang ya, apalagi sekarang sudah mengacu ke IFRS ya. Jadi sudah adopsinya dari IFRS ya, International Financial Reporting Standard ya. Jadi semua PSAK itu sudah adopsinya dari IFRS, yang memang IFRS ini lebih kepada bagaimana sih penyajian laporan keuangan yang informatif ya, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, aktualnya seperti apa. Makanya lebih pengukurannya lebih kepada nilai pasar, nilai wajar gitu. Nah, harus kita mengetahui untuk PSAK ya, apalagi nanti Anda masuk misalnya melamar pekerjaan, khususnya misalnya di bank. Kalau di bank itu kan PSAK yang terbaru itu ya ada PSAK 71, 72, 73 ya kan. Nah, itu yang mengatur yang juga terkait dengan perbankan. Kalau misalnya Anda bekerja di sektor di pemerintahan daerah, maka standar akuntansi yang dipakai adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP ya. Nah, PSAP ini juga nantinya akan mengalami perkembangan juga. Makanya kita harus mengikuti perkembangan tentang standar akuntansi keuangan. Siap. Jadi teman-teman, selama ini berarti PSAK terus berkembang. Jadi teman-teman juga harus selalu mengikuti zamannya dan selalu belajar ya Bu ya. Iya, tentu. Benar. Oke. Jadi tadi kita membahas akuntansi keuangan ya Bu ya. Jadi juga kita tahu kok kita belajar akuntansi itu jangan dihafal ya, tapi kita memahami itu akuntansi ya. Nah, jadi kita masuk aja nih ke akuntansi sektor publik ya. Mungkin pertanyaannya juga agak jauh beda sih sama sebelumnya tadi Ibu. Ya, apa sih kenapa kita harus memilih akuntansi sektor publik, dan bagaimana sih prospek kerja dari akuntansi sektor publik itu sendiri? Gimana? Oke. Akuntansi sektor publik sebelumnya juga mahasiswa harus paham ya. Untuk akuntansi sektor publik itu diantaranya ya organisasinya yang tadi saya sebutkan, bisa organisasinya adalah pemerintahan daerah, Pemda ya, kemudian BUMN, BUMD, kemudian juga organisasi partai politik, rumah sakit, universitas, ya, koperasi dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa harus tahu tentang bagaimana sih terkait dengan akuntansi untuk sektor publik ya, karena kita tahu bahwa organisasi sektor publik ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, contoh misalnya universitas ya, akuntansi untuk universitas itu tergantung. Kalau universitasnya negeri milik pemerintah maka pakai PSAP. Tapi kalau dia organisasi universitas miliknya misalnya yayasan atau swasta ya, itu harus pakai PSAK gitu. Nah, jadi Pemda, nah kalau Pemda ini pemerintahan daerah, maka standar akuntansinya adalah PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang diatur oleh PP nomor 71 tahun 2010. Ya. Nah, mahasiswa harus paham tentang akuntansi sektor publik gitu. Karena memang akuntansi sektor publik ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat ya. Dia lebih makro. Nah, kalau yang ini ya akuntansi keuangan ini lebih mikro lagi, yaitu dalam satu unit adalah perusahaan. Kalau sektor publik itu lebih luas lagi. Oke. Jadi tadi kita dengar ya bagaimana prospek kerjanya juga, dan bagaimana sih yang harus kita pelajari di sektor akuntansi publik ya. Terus nih Bu, yang mesti kita persiapkan Bu sebelum kita terjun ke masyarakat sebagai lulusan akuntansi sektor publik itu gimana Bu? Oke, yang harus Anda persiapkan adalah pemahaman tentang ya tadi, kembali lagi ke standar akuntansi ya. Memahami bagaimana sih akuntansi pencatatan pembukuan untuk organisasi sektor publik ya. Nah, contoh misalnya di Pemda. Di Pemda itu penyusunan laporan keuangannya saja beda ya kan dengan misalnya laporan keuangan untuk koperasi. Pemda punya keunikan, ada 7 laporan keuangannya ya,
dan itu mahasiswa harus tahu. Nah, kemudian lagi untuk BUMN, BUMD, ya. Contoh kalau misalnya untuk bank daerah. Nah, ini standar akuntansinya pakai standar akuntansi keuangan, gitu ya. Jadi mahasiswa harus memiliki pengkayaan ilmu pengetahuan, pemahaman tentang standar akuntansi. Tergantung organisasinya lagi, ya kan. Nah, kalau perusahaan maka gunakanlah PSAK, ya. Tapi ada lagi misalnya untuk Pemda, pahamilah PSAP, penyataan standar akuntansi pemerintahan. Jadi di samping pemahaman tentang penyataan standar akuntansi juga mahasiswa harus paham tentang tentang sistem informasi, ya, sistem informasi akuntansinya. Nah, kalau misalnya nanti yang berminat untuk mengambil judul skripsi terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi, silahkan. Ya, biasanya pakai instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Ya, itu. Jadi Bu, akuntansi sektor publik ini berkaitan sekali ya Bu sama standar akuntansi pemerintahan gitu ya Bu ya? Ya, benar. Kalau untuk yang dulunya itu untuk akuntansi untuk Pemda itu pakai PP nomor 24 tahun 2005. Nah, ini masih menggunakan cash modification ya. Jadi dia belum full accrual. Nah, karena kan kita pencatatan di akuntansi itu kan ada basis cash, ada basis accrual. Nah, yang perusahaan ini pencatatannya sudah menggunakan basis accrual ya. Nah, sejak tahun 2010 itu Pemda sudah memang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan laporan keuangan itu sudah berbasis accrual ya. Jadi harus sudah sama untuk saat ini ya. Dampak dari accrual ya, misalnya ada transaksi-transaksi yang misalnya adanya piutang, adanya hutang, ada pendapatan diterima di muka dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cerminan penerapan untuk akuntansi yang berbasis accrual. Oke, gitu ya. Jadi mengenai akuntansi sektor publik ya, Nak, ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nih, silakan. Harus semangat ya. Anda angkatan 2000 ya? 2019. Diharapkan ya, saya berharap bagi mahasiswa yang sekarang udah semester 4 dan memasuki semester 5, saya berharap Anda semuanya bisa selesai tepat waktu ya. Amin. Tahun depan sudah harus selesai, semester 7 harus selesai begitu ya. Jadi dengan catatan tidak ada mata kuliah mengulang lagi. Nah, nanti semester 7 sambil menempuh mata kuliah semester akhir juga Anda sambil menggarap skripsi. Ya, dengan demikian bisa selesai 3,5 tahun. Ya, persisnya bulan Desember tahun 2022, mudah-mudahan semuanya sudah jadi sarjana. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya. Oke. Bu, ada pertanyaan nih Bu. Jadi tadi kan kita udah mulai dengar banyak tuh Bu konsentrasi yang Ibu jelaskan. Nah, dari 5 konsentrasi itu apakah ada perbedaan yang mencolok? Oke. Bisa. Ya, bisa didengar walaupun tadi sinyalnya patah-patah ya. Oke, untuk perbedaan konsentrasi itu semua ya, jelas berbeda sekali. Khusus misalnya untuk konsentrasi pengauditan, itu mahasiswa nanti ditawarkan ada mata kuliah tentang audit ya, di antaranya misalnya audit investigatif ya kan. Nah, mahasiswa itu nanti lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana teknik-teknik audit, bagaimana untuk menetapkan sampel audit ya, organisasi misalnya audit berbasis misalnya ada organisasi untuk Pemda, bagaimana proses auditnya, misalnya organisasinya berupa perusahaan, bagaimana proses audit di perusahaan gitu. Jadi terus apabila misalnya ada temuan ya kan, nah temuan akan diperdalam, itu namanya ada audit investigatif namanya. Bagaimana teknik-teknik melaksanakan audit investigatif
Itu nanti dipelajari di konsentrasi audit. Nah, belum lagi misalnya sistem informasi ya. Sistem informasi juga nanti akan mahasiswa dibekali tentang sistem informasi khusus misalnya untuk organisasi-organisasi, misalnya untuk Pemda, bagaimana sistem informasi akuntansinya. Terus perusahaan seperti itu ya, sistem informasinya juga tentunya berbeda-beda. Ya, belum lagi misalnya untuk konsentrasi akuntansi sektor publik. Nah, ini lebih banyak mengupas tuntas tentang organisasi sektor publiknya. Bagaimana sih akuntansinya? Seperti itu. Oke Bu, jadi kan saya ada dengar-dengar Bu mengenai dari senior kita ya, yang udah melakukan penelitian dan menyusun skripsi gitu kan. Nah, jadi dari beberapa di antara mereka tuh ada yang bilang kalau ada konsentrasi itu ada yang sulit gitu kita dapatkan datanya, kita dapatkan dan kita cari itu sulit gitu, kayak misalnya audit katanya gitu ya Bu. Jadi gimana menurut Bu, itu betul lah sih kok kita tuh ada kesulitan gitu kita cari datanya gitu. Gimana, baik. Sebenarnya di tengah pandemik ini membawa berkah juga ya kepada mahasiswa, karena sudah tidak lagi model klasik ya, menyebarkan kuesioner ya ke kantor-kantor, terus memberikan kuesioner, ada tanda terima dan lain-lain. Itu memang wasting time ya. Tapi sekarang ini sudah menggunakan misalnya Google Form gitu ya, Google Form, terus nanti di-share, dibantu misalnya satu koordinator nanti yang akan membantu untuk menge-share form tadi ya, yang kuesioner tadi ke para auditor yang ada. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan gitu, sepanjang kitanya yang mau. Ya, tidak ada masalah kalau untuk audit ya, karena beberapa bimbingan saya itu mereka meneliti untuk kinerja auditor, baik itu kinerja auditornya Pemda, auditor internal yaitu inspektorat, juga ada auditor eksternalnya Pemda yaitu BPK, juga ada auditornya. Terus ada juga auditor internalnya Pemda itu adalah BPKP ya. Juga tidak ada masalah, mereka saya tanya apakah punya akses ke dalam ya kan, atau ada keluarga? Tidak Bu, kami datang langsung ke kantornya, terus bawa surat pengantar dari kampus ya, bahwa mau minta data. Nah, terus nanti datanya itu diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner yang memang disebarluaskan melalui Google Form. Itu lebih praktis, hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Bersyukur ya Bu sekarang para mahasiswanya. Ya, bahkan ada mahasiswa yang saya uji tadi itu respondennya malah mahasiswa semester 8 ya. Ya, terkait dengan kalau tidak salah tadi pengaruh minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Jadi saya tanya ini klasifikasinya apa nih yang menjadi responden mahasiswa, yaitu ini Bu, mahasiswa akuntansi yang sudah lulus mata kuliah pengauditan. Terus penyebaran kuesionernya bagaimana? Pakai Google Form. Ya. Alhamdulillah lebih simpel ya Bu sekarang. Ya, lebih cepat ya mendapatkan datanya. Iya. Tidak ada masalah ya. Oh iya Bu, kan bentar ya. Jadi kan kita kan lagi masa pandemi gini ya Bu ya. Dimana kita pun belajarnya juga banyak kan online gitu ya. Itu ada muncul kekhawatiran nggak sih Bu mengenai lulusan dari yang belajarnya online ini, mengenai kinerja lulusannya gitu? Oke. Ya sangat ya, karena kami juga dari pengajar sebenarnya menjalani kuliah online ini agak ya, kita tidak bisa berharap 100% apa yang kami sampaikan itu bisa diserap oleh mahasiswa ya kan. Kadang-kadang kan mahasiswanya juga yang namanya online bisa sambilan ya kan, dan si dosen juga tidak bisa memantau langsung aktivitas mahasiswa paham atau tidak gitu ya kan. Kalau ditanya suatu kelas online, ditanya semuanya diam. Nah, itu juga kadang-kadang bingung ya kan. Nah, tapi tidak apa-apa. Artinya namanya kuliah ya sudah dewasa semua, sudah tahu menimbang mana baik mana buruk untuk dirinya. Kalau ingin menimba ilmu ya belajarlah yang serius. Karena itu nanti ilmunya akan dipakai pada saat di dunia kerja. Nah
Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira dari kami. Ada nggak pesan dari Ibu untuk lulusan akuntansi yang telah memilih konsentrasinya sendiri dan buat mahasiswa yang baru mau memilih konsentrasinya? Oke, ya, saya berpendapat bahwa masing-masing mahasiswa memiliki passion sendiri ya. Ada yang senang misalnya di dunia perbankan gitu dari awal, senang gitu ya dengan perbankan, maka dia akan mulai memilih konsentrasi, terus ya konsentrasinya misalnya keuangan ya, dan lebih fokusnya ke sana pendalamannya. Jadi udah dari sekarang sudah mahasiswa harus berpikir nih, saya akan meneliti tentang kualitas auditor terhadap ini kualitas laporan keuangan ya, kompetensi auditor terhadap kualitas laporan keuangan. Maka nanti lebih fokusnya kepada mau pilih mana nih konsentrasinya. Oh, ada konsentrasi pengauditan. Nah, belum lagi misalnya ada kasus-kasus misalnya audit investigatif di sektor publik, maraknya korupsi. Silakan kalau misalnya mau meneliti hal tersebut. Yang suka bola misalnya ya, sepak bola, ada bisa nanti meneliti tentang bagaimana akuntansi untuk dunia sepak bola ya. Nah, terus ngambil konsentrasinya apa? Keuangan ya kan, sistem informasinya juga bisa ya, seperti itu. Tergantung peminatan dari mahasiswanya sendiri. Dari sekarang harus sudah memikirkan, saya akan nulis skripsi judulnya apa ya. Nah, nanti dari situ akan mulai, oh berarti kenanya ini kalau saya ngambil tentang misalnya implementasi standar akuntansi untuk koperasi, maka saya ambil konsentrasinya akuntansi sektor publik. Kalau misalnya inginnya itu nanti judul skripsinya tentang audit, maka saya akan ngambil konsentrasi pengauditan, karena nanti di situ ada beberapa mata kuliah yang nuansanya nuansa audit, pengkayaan informasi tentang pengauditan kita bisa dapat dari situ. Jadi akan memudahkan, tapi tidak ada masalah kalau misalnya mahasiswa sudah ngambil konsentrasi A, tiba-tiba skripsinya kan ada perjalanan waktu ya, tiba-tiba ada ide dan idenya itu skripsinya tidak linear dengan konsentrasi, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, jadi itu mengenai pertanyaan terakhir kita dari ini ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nela yang sudah membersamai kami yang menyediakan waktunya untuk mengikuti podcast ini ya. Jadi seperti yang tadi kata Bu Nela, dari sekarang lah kita mulai persiapkan apa sih yang kita bakal kita buat mengenai judul skripsi kita gitu ya Bu ya. Benar. Oke, jadi sepertinya udah sampai sini ASG ya podcast ini. Ingat ya, tahun depan angkatan ya 2019 harus sudah selesai kuliahnya, persisnya bulan Desember. Siap Bu, Kalau insyaallah. kalau tidak selesai maka Anda harus bayar SPP semester 8. Ya, makanya Desember dipatok tuh, Desember harus selesai, Desember akhir 2022. Siap. Persisnya akhir semester 7 harus selesai. Itu target, sehingga dari target Anda akan bisa menyusun rencana ke depan. Ya, jadi harus punya target. Ya. Baik, terima kasih buat Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Semuanya tetap semangat ya kuliah online. Amin ya Allah. Sehat-sehat ya Bu. Ya, terima kasih. Jadi izin ya, saya live ya. Iya, Oke, Bu. makasih banyak Bu. Ya, Terima kasih, sama. Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi sampai sini podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu follow IG Himasi Perguntan, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya, dan karena bakal banyak informasi yang bakal kita sampaikan terutama di Instagram kita ya Ski ya. Jangan lupa pantengin terus sosial media Himasi. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Rafinski. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.